Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat GM, bertemu lagi bersama saya Kak Hamim. Di sini kita akan belajar fisika lagi, khususnya materi tentang GGL induksi di kelas 12 SMA. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel TBB Gajah Mada agar selalu memberikan informasi dan materi-materi yang menarik. Mari kita mulai pelajarannya. Untuk memulai materi ini, terlebih dahulu kita berkenalan dengan yang namanya flux magnetik. Apa itu flux magnetik? Flux magnetik itu adalah jumlah garis gaya magnet yang menembus suatu bidang atau yang menembus suatu permukaan. Bisa kalian perhatikan pada gambar di samping, di sini artinya pada luasan ini ditembus oleh beberapa garis. Garis tersebut itu adalah garis gaya magnet. Nah, luasan itu yang ditembus oleh garis-garis tersebut yang selanjutnya kita sebut sebagai flux magnetik. Di sini untuk arah flux magnetik itu arahnya harus sesuai dengan garis normal. Garis normal itu yang berada pada garis vertikalnya. Nah, dari sini kita bisa merumuskan bahwa flux magnetik itu dirumuskan dengan B kali A dikali dengan cos alpha. Di sini dijelaskan bahwa P itu sendiri adalah flux, B itu adalah medan magnet, A itu adalah luas permukaan atau luas penampangnya, dan cos alpha itu adalah sudut penyimpangan garis normal terhadap garis gaya magnet itu sendiri. Selanjutnya, setelah kalian memahami tentang yang namanya hukum Gauss atau flux magnetik tadi, di sini penerapannya masuk ke dalam inti dari materi GGL itu sendiri yang ada kaitannya dengan hukum Faraday. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita kenali dulu apa yang namanya GGL. Nah, bisa dijelaskan GGL itu adalah gaya gerak listrik. Artinya, listrik itu timbul dari suatu gaya gerak. Dari gaya gerak apa? Bisa kita lihat pada gambar di samping. Di sini ada beberapa bagian atau part gambar. Bisa kita lihat di sini ada suatu kumparan atau solenoida seperti biasanya. Lalu di sini jelas ini adalah gambar dari sebuah magnet. Tandanya apa? Terdapat kutub N itu adalah kutub utara dan S itu adalah kutub selatan. Satu lagi di sini ada suatu alat ukur yang kita kasih tanda G itu adalah galvanometer. Cara kerjanya bagaimana dari GGL induksi itu sendiri? Di sini apabila kita menggerakkan magnet ini masuk ke dalam kumparan, magnetnya kita masukkan ke dalam kumparan, di sini galvanometernya terjadi suatu penyimpangan. Contohnya ini penyimpangannya dia ke arah kanan. Jadi ketika kita masukkan itu terjadi penyimpangan sekejap ke arah kanan. Lalu apabila magnetnya diam, di situ galvanometernya juga diam. Tapi apabila kita menarik kembali magnetnya, ketika tadi masuk magnetnya kita keluarkan, nah itu galvanometernya itu menuju ke arah sebaliknya, menuju menyimpang ke arah kiri. Nah, artinya apa? Di sini penyimpangan galvanometer itu tergantung dari gerak magnetnya, keluar masuknya magnet itu tadi. Jadi jika kita masukkan magnetnya ke dalam kumparan, galvanometernya menyimpang ke arah kanan. Dan jika kita cabut magnetnya dari sini, galvanometernya itu akan menyimpang ke arah kiri. Jadi itu yang kita sebut sebagai gaya gerak listrik. Nah, untuk perumusan dari GGL induksi itu sendiri atau hukum Faraday, dari sini bisa kita perhatikan ada beberapa variabel yang kita ketahui terlebih dahulu. Di sini ada simbol E itu artinya GGL induksi itu sendiri. Lalu ada simbol P, itu artinya adalah flux. Kemudian ada T itu adalah waktu. Dan kemudian ada N itu adalah jumlah limitan. Dari variabel-variabel ini artinya apa? GGL induksi itu dipengaruhi dari pertama adalah flux magnetiknya, artinya adalah
medan magnet ini yang kita masukkan ke dalam kumparan, itu adalah fluxnya. Kemudian adalah T itu adalah waktu. Jadi jika semakin cepat kita memasukkan magnetnya ke dalam kumparan, itu artinya GGL induksi yang ditimbulkan itu akan semakin besar. Petunjuknya dari mana? Jika kita cepat memasukkan medan magnet ini atau magnet ini cepat kita masukkan, artinya penyimpangan di sini besar nilainya, jadi penyimpangannya akan cepat. Tapi jika kita memasukkan magnetnya ke dalam kumparan itu secara pelan-pelan, itu artinya nanti penyimpangannya itu akan bernilai kecil. Nah, itu pengaruh waktu yang berada dalam GGL induksi. Kemudian ada N itu artinya adalah jumlah lilitan ini tadi. Jadi artinya jika solenoida atau jumlah lilitan ini semakin banyak, itu artinya GGL induksi yang ditimbulkan itu juga akan semakin besar. Nah, dari sini bisa kita simpulkan perumusannya itu E sama dengan negatif N delta flux dibagi delta T. Atau kita bisa mempunyai rumus alternatif lainnya, itu adalah E sama dengan negatif N kali d flux per dt. Nah, untuk yang masih bingung atau belum paham kenapa kok di sini dalam GGL induksi kita mempunyai dua rumus seperti ini. Untuk yang pertama dengan E sama dengan negatif N kali delta flux per delta T. Satu lagi dengan E sama dengan negatif N kali d flux per dt. Artinya apa? Di sini kita menggunakan rumus itu sesuai dengan kondisinya. Contoh untuk yang menggunakan delta flux per delta T, di sini contohnya jika yang muncul di dalam soal itu contohnya seperti ini. Jika kondisi flux sebelum, artinya P1 itu artinya flux sebelum itu senilai 0,2 Weber, dengan flux sesudah atau P2 dengan senilai 0,8 Weber dengan T sama dengan 2 sekon. Di sini artinya kita bisa menggunakan delta flux per delta T. Artinya bagaimana? Delta flux itu bisa kita artikan dengan kondisi sesudah dikurangi dengan kondisi sebelum. Artinya berarti flux 2 dikurangi dengan flux 1. Berarti kalau kita masukkan ya sama dengan 0,8 kita kurangi dengan 0,2 yang hasilnya adalah 0,6 Weber. Baru kita bagi dengan 2 sekon. Nah, kalau dibagi dengan 2 sekon itu kan hasilnya nantinya menjadi 0,3. Nah, jadi ini penggunaan dari yang menggunakan rumusnya delta. Tapi yang menggunakan d flux per dt, di sini fluxnya itu bukan dalam bentuk flux sebelum atau flux sesudah, tapi fluxnya dalam bentuk suatu persamaan. Contohnya di sini persamaannya adalah flux persamaannya 3T kuadrat plus 2T. Contohnya juga dengan T sama dengan 2 sekon. Artinya di sini kalian harus menggunakan kemampuan matematika kalian yang kaitannya dengan turunan atau diferensial. Di sini berarti kalau ada simbol D seperti ini itu harus kita turunkan. Berarti cara menurunkannya seperti ini. Berarti D flux itu sama dengan turunan dari 3T kuadrat plus 2T terhadap waktu. Berarti di sini kita turunkan 3T kuadrat, kalau kita turunkan itu hasilnya adalah 6T ditambah dengan 2T. 2T kalau diturunkan itu hasilnya adalah 2. Nah, baru sampai sini kita substitusikan nilai T-nya. Di sini T-nya sama dengan 2 sekon. Kalau kita substitusikan ke sini dengan T sama dengan 2, berarti artinya ya 6 dikali 2 ditambah dengan 2. Berarti di sini hasilnya sama dengan 6 kali 2 12 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 14. Nah, dari sini kita tahu perbedaan rumus mana atau kapan kita menggunakan delta dan kapan kita menggunakan D. Di sini delta itu artinya selisih. Selisih berarti kondisi sesudah dikurangi dengan kondisi sebelum, sedangkan untuk D di sini artinya diferensial. Diferensial artinya adalah persamaan, suatu persamaan itu harus kita turunkan. Ingat kembali pelajaran matematika tentang turunan atau diferensial.
Nah, di sini pasti kalian penasaran kenapa di dalam rumus GGL induksi itu ada tanda minusnya atau ada tanda negatifnya. Nah, asal muasalnya dari sini, di sini berangkatnya dari hukum Lenz. Hukum Lenz itu bagaimana? Kita pahami dulu tadi cara kerja dari GGL induksi. Artinya jika di sini magnetnya kita masukkan ke dalam kumparan, tadi terjadi suatu penyimpangan pada galvanometer. Di sini magnetnya kita masukkan ke dalam kumparannya. Nah, arus yang timbul itu selalu berlawanan arah dengan arah flux magnetiknya tadi. Jika fluxnya masuk, di situ seolah-olah dari kumparannya ini menghasilkan suatu medan magnet yang melawan arah fluxnya itu sendiri. Melawan berarti kalau fluxnya masuk, dari sini timbul suatu medan magnet dari kumparannya itu yang ke arah berlawanan. Nah, dari arah berlawanan ini makanya timbul suatu arus listrik. Nah, arus listriknya mengalir. Nah, mengalir kemudian menyimpangkan dari galvanometer itu sendiri. Berlaku juga sebaliknya. Sebaliknya jika ketika medan magnetnya berada di dalam kumparan dan magnet ini tadi kita tarik berarti arah dari medan magnetnya itu berarti ke arah keluar. Artinya fluxnya itu semakin kecil. Semakin kecil itu berarti akan suatu timbul medan magnet yang melawan. Melawan itu berarti ke arah sebaliknya. Nah, ke arah sebaliknya berarti akan menimbulkan arus yang berbeda sehingga penyimpangannya tadi ya ke arah sebaliknya. Berarti pergi ke arah kiri. Dari situ kenapa kok ada suatu tanda negatif? Intinya tanda negatif itu adalah arus itu melawan dari flux magnetiknya. Tapi ingat, tanda negatif di sini hanya sebuah tanda. Dalam fisika negatif itu hanya sebuah tanda yang nantinya jika ketemu suatu soal itu tanda negatif itu hanya sebagai tanda, bisa kita abaikan saja dan kita perhatikan dari nilainya. Nah, untuk contoh soalnya bisa kita perhatikan untuk soal di samping. Di sini ceritanya ada sebuah kumparan dengan 500 lilitan diberi sebuah magnet yang menimbulkan perubahan flux magnet dari 0,06 Weber sampai 0,09 Weber dalam waktu 1 sekon. Maka GGL induksi yang dihasilkan adalah, nah di sini bisa kita tuliskan yang diketahui. Di sini ada 500 lilitan, itu artinya adalah N-nya senilai 500. Kemudian ada 0,06 Weber, itu adalah flux satunya 0,06 Weber, sedangkan untuk flux keduanya itu senilai 0,09 Weber dalam waktu 1 sekon. Artinya untuk T-nya itu sendiri adalah 1 sekon. Yang ditanya di sini maka GGL induksi atau E. Nah, seperti yang kita tahu, rumus dari E itu sendiri, E sama dengan min N. Nah, di sini karena ada kondisi flux 1 sama flux 2, kita menggunakan delta flux per delta T. Nah, dari sini kita masukkan senilai min 500. Nah, delta kalau kalian ingat lagi, delta ini artinya perubahan atau selisih. Artinya berarti flux 2 dikurangi dengan flux 1. Berarti 0,09 dikurangi 0,06. Dibagi delta T-nya waktunya itu senilai 1. Di sini hasilnya min 500 dikali dengan 0,03. Nah, di sini kalau kita kurangin itu hasilnya 0,03 dibagi 1 ya tetap 0,03. Berarti kalau kita kalikan min 500 dikali 0,03 itu hasilnya menjadi min 15 volt. Nah, untuk satuan GGL induksi itu sama seperti tegangan yang satuannya adalah volt. Di sini kenapa kok ada tanda negatifnya? Ingat, negatif di sini hanya sebagai tanda. Jika kalian mengerjakan soal pilihan ganda dan tidak terdapat pilihan negatif 15 tapi terdapat pilihan jawaban 15, ya pilih saja, karena di sini tanda negatif itu hanya sebagai penunjuk saja. Untuk nilainya itu absolut, nilainya berarti tetap 15 volt.
Ya mungkin cukup sekian dulu untuk materi GGL induksi. Nah untuk sahabat-sahabat GM yang ingin terus belajar dan ingin menambah pengetahuan, silahkan cek kembali video-video lainnya di channel TBB Gajah Mada. Sekian dulu, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.